Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqani ulama'il muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujudi wal anam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il ulama'il muhaqqiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, masih membahas bab yang kedua, fi ma'rifati maratibil huruf wal harakat, yaitu membahas mengetahui tentang derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan huruf dan harokat. Pada pengajian sebelumnya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sudah menjelaskan soal 4 tingkatan huruf. Ada yang 7, ada 8 aflah, ada yang 9 aflah, ada yang 10 aflah, ya. Dan semua sudah dibagi tiap hurufnya, ya. Mulai dari yang 7 itu ada alif, za dan lam. Yang 8 itu ada nun, shad dan dod. Yang 9 itu ain, ghin, sin dan shin. Kemudian selainnya itu masuk pada tingkatan yang ke-10. Dari huruf-huruf ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengupas rahasia-rahasia per huruf. Karena huruf hijaiyah itu tidak lepas dari karakter 4. Karakter har yaitu panas, yabis itu kering, rotib itu basah, dan barid itu dingin. Jadi 4 karakter ini ada pada setiap huruf. Lah, setiap huruf itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, itu sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Pada penjelasan sebelumnya, Ibnu Arabi juga sudah menguraikan, ya, tentang hubungan huruf-huruf tersebut dengan, ya, bintang-bintang yang ada di tata surya. Ya, kemarin sudah dijelaskan ada yang sampai pada Al-Falakul Aqsa, yaitu puncaknya bintang itu fitis ati alafin, dalam 9.000 tahun, ya, fitis ati alafin sanah. Kemudian ada beberapa huruf seperti ha, ho, ain, ghin, itu pada posisi Falakul Aqsa yang masanya itu yaitu 11.000 tahun. Kemudian huruf yang lainnya itu sampai 12.000 tahun. Nah, hitungan-hitungan yang seperti ini, kalau kita menggunakan nalar kita itu bingung gimana Ibnu Arabi ngitungnya.
kok ketemu 9.000 tahun, ya 11.000 tahun, 12.000 tahun. Nah ternyata Ibnu Arabi menyampaikan di akhir bahwa apa yang ditulis di dalam kitab ini alhamnal haqqo. Al-haq, Allah memberikan ilham kepada kami, ya, tentang apa? Fi ma'rifatil anasir, dalam mengetahui unsur-unsur, wa sultanul alam, dan sultan alam semesta. Nah ini yang memiliki ilmu seperti ini gak semua orang. Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi diberikan kedahsyatan ilmu tentang alam semesta, termasuk ya tata surya. Nah, selanjutnya Ibnu Arabi menyampaikan, fal narji, maka hendaklah kita kembali, wanakulu, dan kami berkata, innal martabat sab'iyata, sesungguhnya martabat yang ketujuh, ya, allati lahazai, yaitu yang hurufnya terdiri daripada huruf za, wal alif, wal lam, yaitu sudah dijelaskan di awal. Ja'alnaha lil hadratil ilahiyah, kami menjadikan huruf-huruf tadi, za, alif, lam, itu sebagai hadrat ilahiyah. Hadrat ilahiyah itu kalau kita bahasakan itu sebagai singgasana ketuhanan atau istana ilahiyah. Nah, kita ini tidak usah berpikir secara mendalam, ya, karena akal kita mungkin belum bisa memahami seutuhnya, karena ini kalam-kalam laduni. Kita sebagai salik ya cukup taslim dulu. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, sam'ina wa ta'na, taslim. Kalau kita taslim, ya, ada ketawaduan di dalam diri kita, suatu saat Allah akan membukakan pintu-pintu rohani dan kita bisa merasakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya, sebab para salik, ya, yang istiqomah dan sungguh-sungguh, suatu ketika akan memperoleh yang namanya, ya, waridul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengalaman spiritual itu. Nah, ada yang merasakan dulu baru paham teorinya, atau ada yang mendengar dulu, oh Ibnu Arabi kok mendengarkan, menjelaskan demikian, ya, gitu. Terus muncul bayangan kita, imajinasi kita. Mungkin saat sekarang kita mendengar, muncul imajinasi, bayangannya, oh kira-kira seperti ini. Tapi suatu ketika Allah membukakan pintu-pintu rohani, tidak ada yang mustahil, ya, bagi seorang salik. Dibukakan bisa masuk ke wilayah alam semesta, bahkan, ya, bisa menyaksikan tata surya. Dan ini nyata, ya, bukan istilahnya, katanya. Maka kalau Ibnu Arabi menyampaikan seperti ini, ya sudah, kita, ya, sami'na wa ata'na, kita tasdik, membenarkan. Jangan menyangkal dengan akal kita. Apalagi nyangkal dengan keingkaran. Apaan itu yang dijelaskan Ibnu Arabi? Sesuatu yang nggak mungkin menurut Anda, gitu kan? Apalagi Ibnu Arabi itu kan oleh sebagian ulama dituduh sesat.
Justru yang menuduh itu bisa jadi dia yang sesat, gitu. Karena belum mengetahui. Itu. Maka penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari Ibnu Arabi ini, ya kita tasdik dulu. Sebab suatu ketika kita bersungguh-sungguh dalam riyadhah mujahadah, dalam menuju Allah, itu sesuai dengan kaidah di dalam Al-Hikam, kalau ruang batiniahmu itu sudah bersih, sudah siap untuk menerima cahaya-cahaya ilahiyah, maka suatu ketika akan diberikan anugerah itu. Tapi kalau batiniahnya masih ibarat kayak tempat sampah, ya, banyak sekali kotoran-kotoran duniawi, banyak sekali kecintaan-kecintaan duniawi, bagaimana mungkin sesuatu yang istimewa bisa disatukan dengan yang sampah tadi. Maka kaidah di dalam Al-Hikam, ya, kalau rohani kita sudah siap, maka suatu ketika Allah akan memberikan anugerah itu. Dan ini harus diyakini. Kok saya sudah zikir, sudah riyadhah sekian tahun belum merasakan apa-apa gitu. Ya, itu dihilangkan saja pikiran-pikiran seperti itu, mengalir saja. Ya. Jangan sampai ada target, ada keinginan. Bisa jadi Allah akan memberikan waridul ilahiyah itu pada saat keinginan-keinginan itu sudah tidak ada. Dilihat, oh masih ada ambisi, oh masih ada keinginan, itu nggak muncul-muncul. Tapi ketika sudah dalam bentuk kepasrahan, ya pasrah, sudah ada, tidak ada niat lain-lain, sudah bersih, jernih, maka Allah akan melimpahkan waridul ilahiyah. Ya, ini teorinya dan prakteknya di dalam belajar mengarungi dunia tasawuf. Jadi ini dunia yang tak terbatas. Bagi yang hatinya tertarik, ya sangat menikmati. Ini bagi yang sudah pesimis duluan, ya, mana mungkin saya bisa. Ini sudah otomatis terbawa efek negatif dari pesimisme. Tapi kalau dia optimis, manjada wajada, ya istilahnya turun naiknya perjalanan dia alami, karena dalam proses perjalanan namanya turun naik itu sebuah ilmu semua. Itu adalah hamparan ilmu. Jadi bukan berarti kegagalan. Ya. Jadi penjelasan menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini bahwa tingkatan yang ketujuh yang dibahas 2 minggu yang lalu, yaitu ada 3 huruf za, alif, dan lam, ini ya dijadikan sebagai sebuah hadroh ilahiyah, yaitu ya singgasana ketuhanan. Al-mukallafah. Al-mukallafah itu yang dituntut. Ainusibuha minal huruf, yaitu menjadi bagian dari huruf-huruf itu. Nah, ini kan sebuah kedahsyatan, ya. Artinya mengklasifikasi 3 huruf hijaiyah yang selama ini kita ketika ngaji huruf hijaiyah turutan atau iqra, ya sebatas ngaji. Ternyata di tangan Ibnu Arabi keluar rahasia-rahasia yang meliputi alam semesta. Jadi 3 huruf ini, yang pertama za, alif, dan lam, itu sebagai hadratil ilahiyah. Kemudian berikutnya, wa innal martabatas samaniyata, wa innal martabata, dan sesungguhnya martabat as-samaniyata yang 8. Kemarin tadi sudah saya jelaskan, ada martabat huruf itu mulai dari 7, 8, 9, 10. Ya. Yang 7 sudah jelas, ada 3, za, alif, lam,
itu disebut martabat hadratul ilahiyah. Kemudian yang kedua, martabat ke-8 allati hiya nun, yaitu hurufnya nun, shad dan dod. Ja'alnaha, kami menjadikannya haddul insan min alamil huruf. Ya. Kami menjadikan 3 huruf tadi, yaitu nun, shad dan dod, itu sebagai bagian dari alam insan, alam manusia. Jadi yang 7 hadratul ilahiyah, singgasana ketuhanan. Yang kedua adalah ya alam insaniyah, yaitu alam manusia. Wa innal martabat tis'iyati wa tis'iyata, ya, karena sifat dari martabat. Wa innal martabata, dan sesungguhnya martabat at-tis'iyata yang ke-9, allati hiya, yang bermula martabat ke-9 itu al-ainu ain, wal ghin dan ghin, wasin dan shin, washin dan shin. Jadi ain, ghin, sin kecil dan shin, ya. Ja'alnaha, kami menjadikannya haddul jin, yaitu bagian dari alam jin. Ini semakin dahsyat ini, ya. 3, yang pertama itu alam hadratul ilahiyah, yang kedua yaitu nun, shad dan dod, ini sebagai alam insaniyah. Kemudian yang ketiga yaitu ain, ghin, sin dan shin, itu sebagai alam jin, alamul jinni, yaitu alam jin, min alamil huruf, dari alam beberapa huruf. Wa annal martabal isyriyat, dan sesungguhnya martabat yang ke-10, ya. Wahyal martabatus saniyah, yaitu martabat yang kedua. 10, yaitu martabat yang kedua. Minal marotibi, dari beberapa martabat al-arba'ati yang 4, allati hiya bakil huruf, yaitu yang sisa dari huruf. Ja'alnaha, kami menjadikannya haddul malaikah, yaitu sebagai bagian dari alam malaikat. Ya, jadi ini menurut saya ilmu yang istimewa, ya. Akhirnya di sini mulai terperinci secara lebih detail, lebih nalar kita mulai bisa memahami, ya. Saya ulang dari penjelasan sebelumnya bahwa huruf-huruf ini memiliki tingkatan. Tingkatan yang ke-7 itu ada 3, yaitu huruf za, alif dan lam. Ini disebut hadratul ilahiyah. Kemudian alam yang kedua atau martabat yang disebut samaniyah 8, hurufnya yaitu nun, shad dan dod, ya. Ini disebut sebagai martabat insaniyah. Yang ketiga yaitu martabat yang ke-9, hurufnya ain, ghin, shin, shin, ini disebut sebagai martabat jin, ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10. Ke-10 itu sisa dari huruf nun, sisa dari huruf za, alif, lam, nun, shad, dod, ya, ain, ghin, sin, shin, itu semua masuk martabat yang ke-10. Lah, martabat yang ke-10 yang sisa huruf tadi disebut sebagai hadrul malaikah, yaitu bagian dari alam malaikat, ya. Jadi ternyata rahasia huruf-huruf itu meliputi 1 alam ilahiyah, hadratul ilahiyah, yang kedua alam insaniyah,
kemudian yang ketiga alam jin, yang keempat alam syaitonia. Ya. Jadi dari huruf-huruf ini terbagi menjadi 4 bagian. Terus kira-kira apa hubungannya dengan alam semesta? Apa hubungannya dengan diri kita? Ternyata diri kita ya itu 4 alam ini ya nyata di dalam diri kita. Gitu. Jadi apa yang diuraikan oleh Syekh Muhyiddin Arabi tadi soal 4 hadratul ilahiyah, hadratul insaniyah, kemudian hadratul jin dan alam jin dan alam malaikat, itu ya diri kita sebagai alam songgir, alam yang kecil atau disebut mikrokosmos, ternyata juga meliputi 4 aspek ini. Jadi ada aspek ilahiyah, ada aspek yaitu malaikat, ada aspek insan, ada aspek jin. Nah, terus kalau dikaitkan dengan nafsu ya dalam teori Imam Ghazali, ada nafsu ammaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu sawiyah, ada nafsu mutmainnah. Itu. Ini urean dari unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi di dalam diri kita ini komplit ya. Artinya ya aspek ilahiyah ada, aspek malaikatnya ada, ya aspek jin ini atau aspek ya syaitoniah ini ya ada. Kemudian insaniyah ini juga ada. Gitu. Maka dari huruf-huruf ini yang diurai oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini ya kita bisa memahami pemetaannya. Maka para ulama muhaqqiqin ya itu yang memahami rahasia huruf ya itu mampu membaca rahasia perjalanan atau rohani orang yang punya nama. Gitu. Misalkan namanya Zaidun. Ya. Dari kata Zaidun ini bagi orang yang sudah memiliki anugerah ilmu ini, ya, dengan teori yang diurai oleh Ibnu Arabi tadi dan dia sudah menguasai huruf za, ya, dal, nah, ini akan ketemu. Ya, bagaimana perjalanan yang punya nama Zaid ini. Sebab pada hakikatnya semua yang punya nama sekaligus gerak-geriknya itu tidak bisa lepas dari pemilik nama, dari yang maha segala-galanya. Maka di balik nama itu pasti ada sirnya, ada rahasianya. Bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan itu bisa membaca. Dan itu sudah saya saksikan sendiri ya, orang-orang yang memiliki kemampuan soal rahasia huruf itu. Dan nyata dia bisa memberikan uraian dan penjelasan secara detail dari huruf-huruf yang ada pada namanya. Ini kan artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini ilmu yang sangat empiris, nyata. Itu. Nah, kita hanya
perlu belajar kepada ahlinya supaya apa yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi ini bisa memahami rahasianya. Hanya saja belajar ilmu huruf ini ya, kalau akidah tauhidnya tidak kuat, keplesetnya itu menjadi paranormal. Karena dengan teori ini itu seolah-olah bisa membaca, bisa istilahnya bisa membaca. Tapi sebenarnya ini hanya teori dari memahami huruf. Nah ini kalau kebablasan itu kan akhirnya praktek, ya, membuka praktek untuk melayani yang seperti ini. Nah ini akhirnya terhijab perjalanannya untuk menuju Allah. Padahal ini Ibnu Arabi hanya menyampaikan bahwa dari huruf-huruf ini memiliki rahasia yang meliputi seluruh alam semesta. Jadi tujuan kita bukan sebatas terhenti setelah memahami asal-asal dari huruf, tapi tujuan seorang salik yang benar adalah sampai usul ilallah. Maka kalau tidak paham perjalanan menuju Allah, kemudian terjebak pada ilmu-ilmu huruf tadi, ya akhirnya keseret, yaitu menjadi ya ahli nujum atau paranormal dengan menggunakan rahasia-rahasia huruf itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi jelas ya, alam hadratul ilahiyah, alam insaniyah, alam jin, dan alam malaikat. Wa annal martabatal isyriyah, udah nih. Wa innama ja'alna hadhil mawjudat, dan sesungguhnya kami jadikan segala yang mawjud al-arba'ati yang 4, lihadhil arba' kepada 4 ini, marotibun yaitu beberapa martabat, minal huruf dari beberapa huruf, ala hadha taksim atas bagian ini, lihaqo ikin ya, bagi hakikat ya, artinya lihaqo ikin, bahwa di balik huruf-huruf itu ada rahasia-rahasia ilmu hakikat. Usratul mudriki, sulitnya ya bagi orang yang menemukan. Yahtaju dzikraha wa bayanaha ila diwanin binafsihi. Maka untuk bisa memahami itu ya, memperoleh penjelasan secara lebih detail, ya ini dijelaskan ila diwanin binafsihi. Perlu buku yang khusus untuk membahas teori ini, dan itu ada tentang rahasia-rahasia huruf itu. Walakin qad dzakarnahu, dan sesungguhnya dan akan tetapi kami telah menjelaskan, hatta natimmahu, sehingga kami menyempurnakan, fi kitabil mabadi, dalam kitab permulaan, wal goyati, dan kitab pungkasan, fima tahwi alai huruful mu'jam, yang memuat di dalamnya itu huruf-huruf ya, dalam mu'jam kamus, minal ajaibi, yang di dalamnya terdapat ajaib, yaitu ketakjuban-ketakjuban, wal ayati, dan beberapa tanda-tanda, wa huwa baina aidina, dan itu ada di antara ya, kekuasaan kami, ma, sesuatu, kumila, yang telah disempurnakan, atau ma kamala, ma sesuatu, kamala yang telah sempurna, apa ma. Wala qayyada, dan tidak ada batasan, minhu darinya, illa aurakun, kecuali ya berupa daun-daun, mutafarriqatun, yang terpisah, yasirotun, yang mudah. Jadi tidak ada batasan ya, kecuali terdapat pada ya aurat, jamaknya warokun, itu daun-daun, mutafarriqah, yang terpisah, yasirotun, yang mudah.
Walakin saat guru akan tetapi aku akan menjelaskan minhu darinya fi handal kitab pada kitab ini lamhatan yaitu sebagai ringkasan ya. Barikan yang bersinar insya Allah jika Allah berkehendak ya. Jadi penjelasan dari kitab ini bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sudah memberikan penjelasan tentang martabat huruf yang dibagi menjadi 4, kemudian dikaitkan dengan martabat hadratul ilahiyah, kemudian martabat insaniyah, martabat jin, dan martabat malaikat. Ini rahasia daripada huruf-huruf yang dijelaskan oleh Ibn Arabi. Fahasolat maka berhasil apa al-arba'atu yang 4 lil jini bagi jin an-nari yang bersifat panas atau membakar li haqaiqin ya bagi haqaiq ya hum alaiha ya hum bermula mereka alaiha di atasnya wahya allati adat hum liqaulihim fima ukhbiru al-haq ta'ala. Ini sebenarnya alat adillatuhum liqaulihim sesuai dengan ucapan mereka fima pada sesuatu ukhbir akhbaro yang telah memberi kabar siapa al-haqu haq ta'ala maha tinggi anhum dari mereka summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Ini ada uraiannya terkait dengan yang keempat, yaitu salah satunya itu jin. Jin ini ya memiliki makna sama dengan syaitan ya atau yang disebut dengan iblis. Ini istilah jin sebab yang dikutip ayat ini summa la'atiyannahum min baini aydihim ya kemudian sungguh kami akan datang kepada mereka dari sisi orang tersebut, dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Artinya bahwa iblis ya, atau syaitan ini juga jenisnya termasuk jin, ya, jenisnya jin. Ini akan menggoda dan menyesatkan seluruh anak cucu Adam menggunakan banyak cara. Ini la'atian naum, sungguh kami akan datang kepada mereka mimbaini aidihim dari sisi, dari hadapan mereka, dari hadapan, kemudian dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya bahwa ya, iblis, syaitan ini akan berusaha untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam ya, dari sisi depan, belakang, kiri, kanan. Kecuali illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang telah disucikan, dibersihkan. Ya. Jadi penggunaan kata jin di sini itu adalah sebagai nama dari makhluk yang di dalamnya itu adalah disebut dengan iblis dan syaitan. Nah, sebab ayat ini menjelaskan bagaimana iblis yang awalnya adalah malaikat muqarrabin, ya, kemudian disuruh sujud oleh Allah kepada Adam menolak, akhirnya Allah murka ya, menjadi iblis aba wastakbar.
ya, karena enggan mengikuti perintah Allah, merasa ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Nah, setelah dia jatuh menjadi iblis, ya, dia bersumpah, wallahi demi Allah, la uhwiyannakum asma'in, demi Allah sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Ini sumpahnya. Nah, kemudian prakteknya, ya, dalam ayat ini dia akan datang menggoda anak cucu Adam baik dari depan, belakang, kiri dan kanan. Ini artinya kita perlu waspada. Ya, Allah menciptakan jin nyata di dalam diri kita. Ya, yajri majrad dam, masuk melalui aliran darah. Maka bagi orang-orang ahli thariqah, ya, itu punya teknik bagaimana cara menundukkan jin. Jin ini sebagai sebuah alam, ya, yang di dalamnya itu adalah ya iblis. Ya, kemudian iblis dalam kitab Ibnu Arabi ini beranak pinak yang namanya setan. Jadi iblis beranak pinak menjadi setan, itu sejenis. Dan tujuannya menggoda anak cucu Adam. Itu. Maka dari sini kita harus punya kewaspadaan. Munculnya dalam diri kita yaitu melalui penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita. Maka hadis Nabi memberikan isyarat, ya, bahwa inna fil jasad mudghah, idza solukat solukal jasad, wa idza fasadal jasad, ala wahya al qalb. Ingat, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah. Apabila buruk, rusaklah semua. Artinya bahwa gumpalan darah yang disebut hati ini, kalau unsur zatiahnya atau unsur-unsur yang ada di dalamnya itu adalah unsur syaitan, maka dia akan menjadi penghalang kita untuk menuju Allah. Ya, kita bisa memahami teori ini dengan logika yang sederhana. Orang yang makannya barang haram, ya, itu berpotensi memproduksi darah. Karena zatnya adalah zat yang haram, maka potensi untuk memproduksi darah yang unsurnya dari unsur iblis ini lebih besar. Maka bisa dilihat, dibuktikan secara empirik, orang yang biasa makan barang haram itu hatinya menjadi gelap. Kalau hatinya menjadi gelap, diajak ibadah susah. Ini logika sederhana. Oh, ternyata hati ini penting untuk dibersihkan. Tapi bagi para salik yang sudah menuju Allah, dia menyadari bahwa dirinya itu banyak sekali dosa-dosa, ya, ibarat hatinya itu sudah penuh sampah, tapi dia ada keinginan untuk membersihkan. Ada keinginan untuk menyadari kekurangan-kekurangannya. Dengan kesungguhannya, maka hati yang awalnya itu penuh sampah, hitam, gelap gulita, lambat laun dengan kesungguhan, riyadhah, mujahadah, zikir, istiqomah, sholat fardu istiqomah, sholat sunnah istiqomah, ya, ditambah riyadhah yang lain, lambat laun potensi iblis yang ada di dalam diri kita lambat laun itu bisa semakin mengecil, dan akhirnya hawa nafsu yang disebut iblis ini atau nafsu ammarah ini tidak bisa mengendalikan diri kita. Justru kita mampu mengendalikannya. Itu. Nah, jadi akhirnya kita mulai paham dari penjelasan Syekh Ibnu Arabi ini
terkait ya dengan ayat ini, oh iya ternyata di dalam diri kita yang sebagai miniatur alam semesta, Allah itu mengaturnya secara komplit. Jinnya, jin dalam pengertian di sini bukan jin secara fisik, maaf, jin yang pengertiannya kayak gendruwo, kuntilanak, itu bukan ya. Jin ini ya sebuah alam di mana salah satu isinya dalam Al-Quran yaitu adalah yang disebut dengan istilah iblis atau setan itu, dan itu ada di dalam diri kita, masuknya melalui aliran darah itu. Maka di dalam zikir ya, thariqah itu ada zikir nafi isbat, itu tujuannya membersihkan hati. Ada ismu zat, tujuannya membersihkan hati. Maka orang yang istiqomah dalam zikir pasti akan nampak ekspresi yang bersih, yang jernih. Kenapa? Karena mudghah yang ada di dalam dirinya ini itu sudah mulai bersih dari anasir-anasir syaitonia. Nah, disinilah pentingnya kita di dalam belajar tasawuf itu ya bisa mempraktekkan teori-teori ini dengan mengikuti yaitu ajaran-ajaran di dalam ilmu thariqah. Nah, karena kalau kita tidak paham peta perjalanan menuju Allah, kemudian mengenal diri kita, Ibnu Arabi tiba-tiba mengutip ayat ini, waduh ini maksudnya kemana ini? Gitu. Oh ternyata ya di dalam diri kita itu ada yaitu mudghah tadi, dan mudghah ini tergantung, kalau bersih ya pasti akan muncul akhlakul karimah, akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau di dalam mudghahnya itu dipenuhi dengan setonnya, ya pasti diajak sholat susah, diajak ngaji susah, diajak ibadah susah. Tapi kalau diajak maksiat, wah cepet-cepet. Ini pertanda hatinya sedang dalam keadaan gelap gulita. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibnu Arabi yang demikian ini, kita mulai mengenali diri kita, menyadari apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebersihan lahir dan batin. Karena esensi perjalanan seorang salik yaitu senantiasa istiqomah mengamalkan zikir dan riyadhah mujahadah, tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan bimbingan dari Allah sehingga kita mencapai kebersihan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.